wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, ma ba'du. Kita diberikan kesempatan untuk ketemu dalam pemaparan terkait dengan budaya positif yang akan disampaikan oleh Pak Azhar. Sebelumnya terima kasih kepada ibu semua yang sudah hadir dalam kesempatan ini. Semoga waktu yang diluangkannya menjadi amal ibadah, dan mungkin juga kesempatan untuk Pak Azhar menjelaskan yang harus memang sebagai sharing ilmu juga dari Pak Azhar gitu ya. Dan selanjutnya mungkin untuk meringkas waktu, karena kita mungkin ada yang masih ada kewajiban di luar, mungkin kita langsung saja ke Pak Azhar terkait dengan apa yang akan disampaikan tentang budaya positif ini. Silakan Pak Azhar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Baik. Ucapan terima kasih saya kepada Bapak Ibu semuanya, karena alhamdulillah Bapak dan Ibu guru hari ini dapat menyempatkan waktunya untuk kita berkumpul bersama terkait diseminasi modul 1.4 budaya positif. Seperti yang mungkin Bapak dan Ibu guru telah ketahui, bahwasannya saya mengikuti kegiatan program calon guru penggerak di angkatan ke-7. Sudah menjadi tugas saya, di mana saya harus menyampaikan modul dan materi yang sudah saya pelajari. Kurang lebih sekitar sudah mungkin hampir 2 bulan Bapak Ibu saya mengikuti pendidikan ini. Alhamdulillah ada ilmu yang sudah saya dapatkan dan insya Allah akan saya share. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak, yang pertama kepada Ketua Yayasan yang sudah memberikan dukungan dan juga support kepada saya, kemudian Kepala Sekolah SMKIT Darul Abror, dan juga tak lupa kepada Bapak Ibu guru yang selalu memberikan support dukungan seperti itu. Baik, langsung saja mungkin ya di diseminasi modul 1.4 ini terkait budaya positif. Kita akan dimulai dengan yang pertama ini tujuan pendidikan, seperti itu. Nah, di tujuan pendidikan Bapak Ibu, seperti yang kita tahu bahwasanya menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang perlu kita garis bawahi bahwasannya guru ini ditugaskan hanya untuk menuntun, ya. Kita tidak berhak untuk mengubah kodrat si anak. Misalnya ada anak yang memiliki karakter A misalnya, kita itu tidak berhak untuk kamu kurang bagus nih karakter ini, kita rubah gitu, bukan seperti itu gitu ya. Kita itu hanya menuntun saja. Bahkan ada peribahasa bahwasannya siswa itu adalah padi gitu. Siswa itu adalah tumbuhan, di mana sekolah adalah lahannya, guru itu adalah petaninya, Bapak Ibu. Nah, bagaimana supaya tumbuhan itu atau padi itu dapat berkembang dengan subur? Tugasnya ada di kita sebagai petani, mau seperti apa. Dan pastinya ketika kita membuat atau menanam tumbuhan tersebut, subur itu pastinya harus dikasih pupuk, dikasih air, dan yang lainnya. Nah, air, pupuk, dan yang lainnya itu sebagai pelajaran. Misalnya kayak Bu Ai di sini mengajarkan PPKN, mungkin Bu Ai ini memberikan pupuknya gitu ya. Bu Astri misalnya bahasa Inggris gitu ya, memberikan airnya seperti itu, dan yang lainnya seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut saja Bapak Ibu ya, terkait budaya positif. Nah, budaya positif ini di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu yang hadir di pertemuan kita siang hari ini, kira-kira di sekolah kita sudah terdapat atau sudah mencerminkan budaya positif belum, Bapak Ibu? Kira-kira Bu Puri mungkin? Menurut saya mungkin bukan mungkin lagi ya, tapi sudah Pak kebiasaan, misalnya seperti yang itu yang pagi-pagi itu. Oh iya, embun pagi, betul. Pagi, senyum, sapa gitu. Kemudian di awal pembelajaran suka
dimulai dengan kegiatan berdoa. Betul. Itu sebuah kebiasaan yang positif yang sudah dilakukan di sekolah. Iya, benar ya. Benar sekali. Selain itu juga mungkin di pesantren ya, Mbak Abe, apalagi kira-kira yang mendukung terkait budaya positif atau yang mencerminkan budaya positif? Ya memang pada dasarnya kita sekolahnya sekolah berbasis pesantren ya, termasuk sekolah yang jarang. Jadi kegiatan pesantrennya itu lebih ke program-program seperti misalnya menghafal Al-Quran seperti itu. Dan ada juga taklimnya banyak yang kita bahas, fikih. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan interaksi siswa dengan guru, interaksi siswa dengan siswa, interaksi siswa dengan orang tuanya, itu diajarkan supaya ketika mereka lulus, selain unggul dari segi pendidikan, kita juga mungkin berharap mereka bisa mendapatkan karakter yang Quranis. Masya Allah, luar biasa, lengkap sekali ya. Betul sekali Bapak Ibu, jika dilihat dari sekolah kita itu, memang sekolah kita ini sudah mencerminkan sekolah yang memiliki budaya positif. Karena kita membiasakan seperti yang tadi Ibu Puri sampaikan, ada embun pagi. Kita kan guru-guru biasanya bertugas ya Bapak Ibu ya. Yang paling tanginas biasanya siapa? Pak Reja ya. Tanginas gitu ya, nyambut Bu Nina, Pak Abe yang di sini gitu. Di sini ya. Seperti itu kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, sehingga ketika kita melakukan budaya positif di sekolah, ini akan memberikan efek senang kepada siswa. Mungkin awal-awal memang kita juga terkadang dengan aktivitas kita gitu ya, apalagi ibu-ibu yang saya tahu notabene di rumahnya punya anak, sebelum berangkat sekolah diurus dulu, disiapin makanan dan yang lainnya. Biasanya kita kadang kayak males nih, bakalan nyampe nggak ya ke sekolah atau bakalan kesian. Tapi ketika kita membiasakan, ada rasa senang di dalam diri kita ketika kita menyambut siswa. Begitupun dengan siswa seperti itu. Nah, sehingga budaya positif ini memang sangat perlu. Nah, Bapak Ibu di sini sudah ada terkait konsep utama budaya positif ya, ada 7 yang insya Allah akan saya sampaikan. Di mana 7 materi ini sudah saya dapatkan selama di modul kemarin waktu guru penggerak ya, di modul 1.4. Nah, ini ada 7. Yang pertama ini adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi posisi kontrol guru. Keenam, keyakinan kelas. Dan ketujuh, segitiga restitusi. Sebetulnya ini materinya panjang ya Bapak Ibu, karena kemarin juga saya mempelajari materi ini sekitar 2 minggu. Namun akan saya coba sampaikan gitu ya ke Bapak Ibu. Saya yakin sebetulnya Bapak Ibu mungkin sudah menerapkan gitu ya di kelas ataupun di sekolah. Cuman kita lebih ke sharing aja sekarang ya, kita saling mengingatkan. Karena alhamdulillah saya sendiri selama mengikuti modul ini banyak sekali hal-hal yang menyadarkan saya gitu ya, materi-materi yang berarti saya ini selama ini ngajar kenapa sih siswa kok nggak nurut, karena ini mungkin. Nah, nanti akan saya sampaikan terkait modulnya seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, yang pertama ini di pembahasan pertama mengenai perubahan paradigma belajar. Nah, dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Itu poin yang pertama. Kemudian yang keduanya adalah disiplin, sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, Bapak Ibu, ketika kita membuat budaya atau membangun budaya positif di sekolah, ini akan menyediakan lingkungan yang positif untuk siswa gitu ya. Siswa itu akan merasa aman, nyaman gitu, sehingga mereka itu dapat berpikir dan bertindak serta mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kita langsung saja mungkin masuk ke games ya di sini. Nah, Bapak Ibu bisa mengepalkan tangan Bapak Ibu, kemudian teman yang di sampingnya untuk membuka gitu ya. Contoh gini. Di sini Ibu punya barang, di sini Ibu punya rahasia. Kemudian teman Ibu itu memaksa untuk membuka, gitu ya. Gamesnya coba buka gitu. Di sini keterangannya ada Anda dan teman Anda melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda.
Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu rahasia yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Sementara teman B adalah diri Anda yang membujuk, menghardik, mengintimidasi, menggoda, memarahi, dan memaksa atau bahkan menggelitik. Bahkan menawarkan misalnya, ayo buka nanti dikasih teh gitu ya, atau uang gitu untuk bersedia membuka. Nah, coba sekarang kita praktikan gitu ya. Boleh dari Bu Ai. Bu Ai sebagai A, kemudian Bu Asri sebagai B, teman B. Coba boleh ya kita praktikan. Boleh Bapak Ibu sambil diminum biar nyantai ya. Coba Pak Reja, coba sama Pak Abe. Ayo Pak buka Pak. Ini yang Pak Reja sebagai tim A ya. Yang mengepalkan salah satu tangannya, kemudian AB sebagai Ustadz AB sebagai teman B yang membujuk. Ayo Pak. Coba. Kasih ini Pak, buka Pak. Nah. Pertama dibujuk dulu. Oh, ini langsung. Oh, oke, langsung. Ditawarin minuman langsung dibuka. Coba kalau misalnya Bu Puri coba dikepalkan tangannya Bu Eka. Oh, Pak Reja, Bu Eka. Pak Reja, Bu Puri, Bu Eka coba menawarkan ke Bu Puri untuk membuka tangannya, kepalan tangannya. Dikepalkan? Nggak mau. Coba tawarkan. Coba marahin Bu. Oke. Nah. Ya. Nah, ini udah ada 2 contoh Bapak Ibu. 2 contoh ini sebetulnya mewakili karakter siswa Bapak Ibu. Ada siswa yang ketika kita tanya gitu ya, cuma ditawarin, ayo kamu belajar, nanti dikasih nilai bagus. Udah langsung semangat. Ada yang satunya ditawarin dengan, ayo belajar nanti nilai bagus, kekeh, tetap gitu ya. Kayak Bu Puri barusan ditawarin teh nggak mau, dimarahin juga nggak mau buka. Nah begitu. Nah, ada 2 pilihan. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Jadi, nah, di sini ada peran, ada kontrol. Kontrol ini yang dilakukan oleh si B. Jadi contohnya, ya, kita ini adalah si B yang mengontrol siswa gitu ya. Sementara siswa ini adalah A. Ketika si A ini misalnya punya rahasia gitu ya. Misalnya contoh ada anak yang tidak mau masuk ke kelas karena dengan alasan misalnya ada sebuah masalah. Nah, guru ini kan menanyakan, coba kenapa kamu nggak mau ke kelas? Kenapa kamu nggak mau sekolah? Pertama ditanya mungkin dibujuk. Si anaknya tetap nggak mau ngomong. Dihardik, diintimidasi, terus dimarahi. Tetap nggak mau, dipaksa. Gitu ya, tetap nggak mau. Nah, berarti ini tipe anak yang memiliki prinsip dia tuh teguh sama pendirinya. Mungkin ada rahasia atau ada apa gitu. Tapi tidak mau mengungkapkannya. Sementara anak yang tadi yang Pak Reja baru ditawarin ini langsung dibuka seperti itu ya. Nah, ini ada peran kontrol guru. Kontrol guru kita sebagai guru bagaimana caranya mengontrol siswa tersebut, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita langsung gini misalnya. Ketika kita bujuk nggak bisa, jangan langsung maksudnya langsung dimarahin gitu, langsung dikerasin, nggak bisa kayak gitu ya, karena setiap orang kan berbeda-beda seperti itu ya. Nah, di sini ini ada contoh ilusi kontrol menurut Dr. William Glasser. Bener ya, Glasser ya, Bu Asri? Ya, oke. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, yang pertama, Bapak Ibu, ini diibaratkan sebagai siswa dan ini sebagai guru ya. Ilusi guru mengontrol murid. Guru ini misalnya ya, ketika mengontrol murid, coba kamu belajar yang giat. Coba kamu belajar yang sungguh-sungguh gitu ya. Nah, si guru ini mengontrol terus muridnya. Dikasih pemahaman, dikasih segala macam. Ada yang kedua ini, ilusi penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kita memberikan motivasi, Bapak Ibu. Yang ini ya, yang kedua ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan manfaat. Ada yang anak tipe karakternya gini. Coba kamu belajar, nanti kalau kamu berhasil, kamu akan ranking pertama. Seperti itu. Ini efektif tidak? Sebetulnya ada yang si anak itu udah diologe, tetap nggak mau gitu. Coba kamu belajar, nanti Bapak kasih apa gitu ya, hadiah. Ada si anak yang seperti ini tapi tetap nggak mau gitu. Ada yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter anak. Ada yang misalnya seperti ini Bapak Ibu.
Ketika anak bermasalah, kemudian guru mengingatkan gini, coba kamu sekolah yang benar, karunya tuh ke ibu kamu, karunya tuh ke bapak kamu udah membiayai kamu, udah susah-susah mencari uang dan yang lainnya gitu ya. Sehingga si anak ini merasa bersalah. Ini sebetulnya juga disebut efektif, tapi terkadang efeknya apa ya? Terhadap siswa itu menjadi kayak menyesal gitu ya, beban, bukan malah jadi semangat gitu, kadang jadi beban gitu. Nah ini juga kita nggak boleh. Terkadang saya juga gitu Bapak Ibu ya, ketika saya ngajar ini saking pusingnya ngajar si A, akhirnya dibuat nangis. Terkadang ketika mereka nangis karena kita itu ya, kamu kasihan gak sama ibu kamu nyari uang, kita tuh merasa bangga dan merasa bahagia, bener gak Bapak Ibu? Bahagia dalam arti, oh ini si anak nurut nih gitu. Padahal itu sebetulnya hanya sebentar. Dan yang terakhir itu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita sering beranggapan saya guru, saya bisa nyuruh kamu gitu ya, misalnya yuk semangat belajar gitu. Padahal kita terkadang kalau misalnya seperti itu si anak tuh nggak mau denger. Ada ya anak ini mau dengar, cuma sementara aja gitu. Nah, berarti teori yang seperti apa Bapak Ibu yang harus kita ambil? Nah, kita harus tahu dulu kira-kira anak ini pakai yang mana gitu ya. Jangan sampai anak yang misalnya apa sih bahasanya anak yang misalnya ngedrop gitu, apa sensitif gitu ya, kita kasih seperti ini nanti malah semakin down gitu. Atau yang lainnya. Ada mungkin yang pakai dikontrol kayak gini, ayo siap-siap sekarang kita belajar, ayo siap-siap. Ada yang semangat, ada juga yang malas-malasan. Berarti kita harus disesuaikan. Nah, betul, melihat situasi si anak itu sendiri. Nah, kita langsung masuk ke materi yang kedua Bapak Ibu ya, terkait disiplin positif. Disiplin sendiri Bapak Ibu berasal dari bahasa Latin atau disebut dengan disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata disiplin berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kalau sebetulnya disiplin itu belajar Bapak Ibu ya, tapi terkadang kalau kita gitu ya, budaya kita gitu, makna disiplin itu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Misalnya seperti ini Bapak Ibu, ketika kita berbicara masalah disiplin, kita masuk ke bank misalnya ya, di bank itu ditulis bahwasannya harus menggunakan masker. Nah terkadang kita jadi ngerasa nggak nyaman gitu, padahal kita nggak mau nih pakai masker gitu ya, tapi karena di situ ada tulisan harus pakai masker, akhirnya kita pakai gitu ya, terpaksa seperti itu ya. Kemudian nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Nah Bapak Ibu, terkadang si anak ini ketika mendengar kata disiplin, mereka itu merasa terbebani. Kita misalnya sebagai orang tua ya, mungkin Bapak Ibu di sini udah punya anak juga, terkadang ingin memasukkan anak ke sekolah yang disiplinnya bagus. Terkadang si anak ini justru merasa terbebani karena dengan disiplin bagus biasanya nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu ya. Lanjut, kita langsung ke selanjutnya aja ya Bapak Ibu, terkait kebutuhan dasar manusia. Realitas kebutuhan setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, Bapak Ibu, di sini kita ada 5 ya. 5 kebutuhan dasar manusia. Ini berhubungan sekali sama yang tadi di yang pertama ya. Bahwasannya ada kalimat survival. Survival itu kebutuhan manusia, survival ya. Survival, kebutuhan manusia untuk bertahan hidup. Kemudian belonging, apa Bu Asri? Belonging? Bukan, belonging lebih ke barang milik pribadi gitu, belonging. Kepemilikan. Tapi di sini ada gambar hati, berarti apa ya? Cinta kasih gitu ya mungkin ya. Memiliki kasih sayang. Rasa nyaman, security. Iya, betul. Kemudian power. Power itu berarti mengontrol orang. Kekuatan, mengontrol orang gitu ya. Kemudian ada fun.
Fun itu apa? Kesenangan. Me time. Oh, me time. Oke, terus freedom. Freedom. Kebebasan, ya. Nah, inilah kebutuhan dasar manusia, gitu ya. Siswa ini memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Ada yang butuh kebebasan, ada yang butuh kesenangan dan lainnya. Sekarang seperti yang Kebutuhan makan nggak ada ya? Itu kan dari kekuatan. Itu dari kekuatan. Kekuatan energi maksudnya. Nah, gitu ya. Soalnya kadang orang-orang tuh kalau udah makan jadi modenya survival gitu. Iya. Misalnya karena nggak ada makanan akhirnya kan jadi. Baik, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, ini ada kasus nih Bapak Ibu ya. Nanti kita coba apa sih? Kita coba ungkap kasusnya gitu ya. Di sini kasus yang pertama, ini kasus pertama ada Bu Puri ya. Kita baca ya. Bu Puri merupakan wali kelas 11 multimedia di SMK IT Darul Abror. Bu Puri ini sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Karena biar nggak ada yang kesinggung, saya sebut aja namanya Puan gitu ya. Ya. Beberapa anak telah mengadu dan mengeluhkan tindakan Puan yang seringkali meminta makanan atau jajanan mereka dengan paksa. Jadi Bu Puri di kelas ini ada satu anak yang sering minta makanan atau jajanan teman-temannya dengan cara memaksa. Nah, jika Anda atau Bapak Ibu guru semuanya menghadapi situasi seperti Bu Puri, maka apa yang akan dilakukan? Kira-kira Bapak Ibu kalau misalnya di kelas ada anak yang tukang ngambilan makanan gitunya, maksa gitu. Nah, kemudian ada anak-anak yang lain ngadu gitu. Kira-kira apa nih yang akan dilakukan oleh kita? Mungkin kalau Bu Ai di kelasnya ada yang seperti itu, bagaimana? Dipanggil dulu anaknya. Dipanggil dulu anaknya. Ditanya benar atau enggak. Benar atau enggak. Setelah itu Ditindak. Pak. ditindak. Oke, kalau Bu Astri Pendekatan dulu. pendekatan dulu. PDKT ya. Karena kan karakter anak beda-beda. Misalnya sekarang langsung ditanya kan tidak langsung aku atau gimana kan. Terkadang anak yang tidak merasa tapi langsung ditanya, mereka akan merasa bahwa guru tersebut menuduh bukan bertanya. Iya, betul. Ya mungkin ya pendekatan dulu, lihat karakter dulu, baru kedepannya ya gimana karakternya siswa. Kalau Bu Nina gimana Bu Nina? Kurang lebih sama lah Pak. Sama ya. Terus nanti mungkin ditanya bukan hanya dari si puannya saja tapi dari teman-temannya. Jadi kita tuh mendengarkan dari kedua belah pihak. Nah, iya betul. Jadi jangan- tidak jangan langsung. sampai menghukumi bahwa si A yang salah atau si puan yang salah. Iya, betul. Kalau Bu Eka bagaimana Bu Eka? Sama ya? Hampir sama ya. Insya Allah kalau di Abror mah nggak ada yang ketika ada kasus langsung dipanggil langsung dimarahin. Tidak ada yang seperti itu ya. Kalau saya sebagai gurunya mungkin saya akan menggali dulu apakah itu benar atau tidaknya, karena sesuatu yang belum tentu benar itu tidak mungkin kita langsung menjudge seseorang. Betul. Apa namanya, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Insyaallah. Betul. Ya mungkin setelah saya menggali, kalaupun dia benar, saya mengarahkan, membimbing siswa tersebut, kemudian memberikan ilustrasi. Kalau misalkan perilaku seperti itu, dampaknya akan seperti apa? Iya, betul. Baik untuk dirinya atau lingkungan sekitarnya, mungkin dia akan dijauhi oleh teman-temannya. Dan lain-lainnya. Iya, betul. Siap. Makasih Bu Puri ya, lengkap sekali. Pak Reja gimana? Kurang lebih sama Ustadz. Sampai Mungkin pendekatannya hanya lebih lebih intens gitu ya. Karena kan tinggal di asrama juga. Biasanya ada dari satu masalah sederhana seperti minta jajan secara paksa, biasanya ada underlying problems. iya betul Misalnya kayak sekali. gini, ini motifnya apa nih anaknya? Misalnya dia ngambil jajan anak orang tua, misalnya jajan temannya. Biasanya itu tuh orang lain tuh ada korbannya itu juga. Jadi misalnya kita ngobrol, ini anak ini kenapa? Terus kehidupan sama itu kenapa? Itu terus biasanya kalau anak ya, kalau yang sudah diterapkan tuh lihat di database, misalnya dia anak apakah ada broken home, Iya, betul. masalah di rumahnya seperti apa. Ditelusuri dulu berarti ya, Nah, jadi sebelumnya, ketika kita ketemu sama anaknya, kita sudah bawa data gitu. Oh, anak ini tuh ada masalah. Dan mungkin penyelesaiannya bukan tentang ini lagi, tapi ke masalah intinya kayak gitu. Kamu tuh ada masalah apa sebetulnya? Nah, berarti terkait
tanggapan kita mengenai atau menghadapi situasi tersebut, dan menurut Anda kira-kira apa alasan Puan melakukan hal itu? Berarti kita harus bertanya dulu ya, Bapak Ibu, karena kita nggak bisa langsung manggil, apalagi kita misalnya langsung mempermalukan Puan ini di depan teman-temannya seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu, dalam konteks penerapan disiplin positif, betul apa yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Ibu semuanya, bahwasanya guru ini harus mencari tahu dulu alasan si Puan ini melakukan tindakan tersebut, agar kita tahu kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Puan. Di sini kan tadi ada 5 ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Mungkin bisa saja Puan ini seperti ini karena lapar, Bapak Ibu ya. Puan ini lapar dan orang tuanya tidak mengirimkan uang jajan. Mungkin bisa, apalagi di asrama ya, saudara ya. Biasanya kan Tapi bukan mencuri sih, biasanya siswa atau santri minjem uang. Nah, biasanya minjem uang. Kalau mungkin kalau minjem, Tapi susah balikinnya. tapi nah biasanya ketika minjem misalnya nggak dikasih, biasanya kadang ada yang maksa gitu ya. Culametan lah kalau bahasa Sundanya Maya. Ada yang seperti itu. Nah, mungkin bisa saja si anak ini survivalnya yang bermasalah gitu ya. Bukan bermasalah sih, kekurangan mungkin ya, membutuhkan survival, kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, atau bisa juga kasih sayang dan rasa diterima, atau tadi love and belonging. Puan membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari temannya. Mungkin dengan cara dia minta itu, dia ngerasa kalau temennya ngasih, dia merasa disayangi gitu ya. Kayak gitu misalnya, aku nggak bekal nih, boleh minta nggak? Gitu ya. Ketika temennya, oh iya ini buat kamu, dia merasa senang, merasa disayangi. Mungkin si temen yang ngasihnya bosen gitu ya, kayak gitu terus gitu. Tapi ya anak ini merasa disayangi lah, seperti itu, diterima. Nah, kemudian ada juga kebebasan. Bisa saja ya anak ini membutuhkan kebebasan atau freedom. Puan merasa bosan dengan makanan asrama karena menunya sama. Dia nggak punya uang, nggak dikirimin uang. Terus karena makanan atau menunya sama, sehingga dia nyari gitu, bebas gitu. Minta kayak minta kayak itu gitu. Seperti itu. Atau bisa juga gitu ya, si Puan ini memiliki kesenangan ketika sudah merebut. Misalnya, ketika dia sudah bisa ngambil makanan tersebut, di dalam hatinya dia senang. Atau ketika temannya merengek atau ketika temannya marah, dia senang. Soalnya ada beberapa kasus Bapak Ibu ya, si anak ini yang senang ketika bikin temannya kesel. Gitu ya. Ada yang seperti itu. Nah, atau juga di poin yang terakhir ini, power, penguasaan. Si Puan ini merasa hebat ketika temennya dipalak. Ini anak-anak yang biasanya suka malak itu, dia itu sebetulnya bukan butuh-butuh ting Bapak Ibu. Uang 1.000 atau uang 2.000 itu bukan karena butuh-butuh, tapi dia tuh ngerasa saya ini adalah senior, saya ini keren gitu. Menunjukkan dirinya gitu ya, seperti itu. Dan semuanya bisa langsung sekaligus bisa mungkin ya. Jadi nggak hanya satu. Nah, mungkin bisa saling berkaitan. Ada yang mungkin si anak ini butuh kasih sayang, bertahan hidup, kemudian kebebasan. Ada mungkin yang 5-5-nya komplit. Nah, ini jadi PR kita Bapak Ibu, bagaimana menghadapi anak yang seperti ini gini ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai teori motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Di sini bahwasanya setiap manusia memiliki motivasi di dalam hidupnya. Gitu ya. Sebentar ya. Saya berikan contoh guru workshop. Oke. Nah, Bapak Ibu, di teori selanjutnya yaitu teori motivasi perilaku manusia. Setiap manusia, Bapak Ibu, memiliki motivasi dalam hidupnya. Motivasi itu dibagi 2. Ada motivasi internal, ada motivasi eksternal. Nah, motivasi eksternal ini biasanya karena ada alasan seperti itu, alasan di luar. Misalnya contoh seperti ini Bapak Ibu. Kemarin waktu kita liburan, kita diminta oleh kepala sekolah atau ketua yayasan untuk mengikuti workshop di sekolah. Ketika kita ditelepon, atau MGMP lah contohnya, ini untuk guru aja dulu ya. Ketika kita disuruh misalnya pulang dari sekolah, kita kumpul rapat untuk MGMP. Nah, biasanya hal itu terjadi ketika kita mengikuti, biasanya ada perasaan apa Ibu? Bu Ai misalnya, Bu Ai ditelepon, ayeuna wayahna nya MGMP ka Garut. Bu Ai mau melakukan, tapi biasanya ada perasaan kayak kalau terpaksa gitu ya. Seperti itu. Atau mungkin
karena takut nanti dicirian ku guruna gitu ya, ku kepala sekolah gitu, seperti itu ya. Ini adalah motivasi eksternal. Nah, di sini di keterangan motivasi eksternal ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan. Misalnya sekarang guru rapat misalnya, kalau tidak rapat dipotong gaji misalnya, sehingga kita terpaksa Bapak Ibu ya, ketika kita mau rapatnya gara-gara takut dipotong gaji misalnya, contoh ini ya, ini hanya contoh saja misalnya, atau misalnya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi misalnya, hayu ayeuna rapat nanti kita makan-makan di Antapura misalnya. Akhirnya kita semangat, wah yuk semangat kita makan-makan gitu ya, seperti itu. Makan-makan dulu. Makan Nah, itu biasanya motivasi dari eksternal. Ketika kita misalnya ada rasa seperti ini, Bapak Ibu, yuk kita rapat untuk perubahan di sekolah misalnya yang menuju lebih baik. Kemudian kita merasa, oh iya ini adalah tugas saya harus menjadikan sekolah. Nah, itu motivasi yang internal seperti itu Bapak Ibu. Nah, biasanya kalau kita lebih sering dimotivasi eksternal atau motivasi internal Bapak Ibu? Kadang-kadang eksternal ya. Iya mah bukan Bapak Ibu lah, saya sendiri gitu ya. Saya mah internal tuh kebanyakan. Masya Allah. Ini ya misalnya, jadi ketika rapat, oh bakal ada gorengan nih. Oh, jadi karena bukan iming-iming ya. Iya, nah itu bisa seperti itu ya. Sebetulnya dua-duanya salah nggak Bu ini? Motivasi eksternal internal salah nggak? Apa ada yang salah nggak? Enggak sih, tapi Tidak. seharusnya yang ini motivasi. Tapi seharusnya kita harus sadar, mungkinnya ketika sadar kita ngerasa nggak kayak terbebani, terpaksa gitu ya. Ketika kita sadar kemauan diri kita sendiri, insya Allah kayak tadi, mau rapat karena ada gorengan gitu kan. Ketika nggak ada pun mungkin nggak kecewa. Tapi ketika hayu rapat ada gorengan, nanti pas datang gorengan nana misalnya, langsung kan jadi ya Bu. Karena ibu iya itu. Nah gitu ya Bapak Ibu, Masya Allah ini resep semangat sekali ya. Nah ini bisa diterapkan kepada siswa Bapak Ibu. Terkadang kita kepada siswa juga masih menggunakan motivasi eksternal, pareja kesiswaan misalnya, mengarahkan siswa untuk memakai sepatu berwarna hitam. Kalau nggak pakai warna hitam nanti dihukum. Atau rambutnya harus dipotong rapih. Kalau nggak dipotong rapih nanti dicukur sama pareja misalnya ya, kayak gitu. Nah itu belum ada kesadaran dalam diri siswa. Tapi emang tugas kita gitu untuk menyadarkan, untuk memotivasi, memberikan motivasi. Ini sebetulnya nggak ada yang salah ya, motivasi eksternal dan internal. Mungkin akan lebih baik gitu ya, gerakan tersebut timbul dari dalam diri pribadinya gitu ya. Nah di sini Bapak Ibu ada istilah hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Kira-kira perbedaannya apa Bapak Ibu sebelum kita memberikan soal gitu ya? Hukuman atau konsekuensi, kira-kira perbedaannya apa? Mendingan hukuman, mendingan konsekuensi? Konsekuensi. Kenapa? Hukuman lebih berat, Hukuman lebih berat. Konsekuensi? agak ringan daripada hukuman. Agak ringan daripada hukuman, betul sekali. Atau mungkin ada lagi yang lain? Bu Puri? Jadi kalau hukuman mungkinnya kayak negatif. Ya, betul. Konsekuensinya lebih ke bahasa lembut. Ditegur, kayak ditegur. Nah, Bapak Ibu, Kayaknya lebih ke, kalau hukuman tuh sebetulnya lebih ke melukai egonya siswanya. Kadang hukumannya nggak seberapa, tapi dia merasa panjang, mempermalukan gitu ya, loh di depan membekas banyak orang. lama gitu ya. Nah, gini Bapak Ibu ya, betul apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu barusan terkait hukuman atau konsekuensi. Sebetulnya perbedaannya ini dibagi menjadi dua. Hukuman ini adalah identitas gagal, sementara konsekuensi ini adalah identitas sukses. Hukuman ini terjadi ketika kita melihat aturan yang tidak berkaitan dengan sifatnya mendadak. Contoh gini misalnya, ketika si anak tidak bisa menyetorkan hafalannya, si anak ini langsung kalau kamu tidak bisa hafal ya surat apa misalnya, kamu Al-Baqarah misalnya, kamu nyuci toilet sampai bersih,
Itu lebih ke hukuman. Tapi ketika konsekuensi, kalau kamu tidak hafal, kamu harus mengulang lagi hafalannya sampai bisa. Seperti itu. Ya, jadi kalau hukuman itu sebetulnya tidak berkaitan Bapak Ibu. Kalau misalnya kayak di rumah lah, saya punya adik. Adik saya misalnya minum teh ini, kemudian tumpah tehnya. Nah, kalau hukuman itu seperti ini. Ini gara-gara kamu numpahin teh ini, maka seminggu kamu mau dikasih jajan. Tapi kalau konsekuensi, kalau kamu numpahin teh ini, maka kamu harus mengepel sampai bersih. Gitu. Ya, itu lebih ke konsekuensi seperti itu. Nah, Kalau misalkan hukuman atau konsekuensi ini bisa sebagai motif eksternal juga atau tidak? Bisa. Sebagai motif gitu. bisa. Motif yang tadi, Iya. Motif bisa, yang tadi. bisa ke eksternal ya, Bapak Ibu bisa. Jadi dia termotif karena takut dihukum. Karena takut dihukum. Atau takut dengan konsekuensi, akhirnya dia melakukan. Dia melakukan seperti itu ya. Jadi emang berkaitan dengan yang tadi ya tentang motif. eksternal seperti itu. Di sini Bapak Ibu kita menangani kasus yang pertama, Hanif kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri. Jadi ketika belajar pelajaran matematika, pelajaran BK misalnya, Hanif ini berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Terkadang kita sering ya Bu ya, ketika kita ngajar, saya udah ngajar teh udah benar nih, tapi kok si anaknya malah nulis, ngegambar atau nunutan gitunya. Nah, pada saat guru matematika, di sini saya sebut Pak Abdul ya, bertanya, Hanif menjadi gugup. Ya, karena ngadadak nanyanya gitu. Dan tak sengaja menjatuhkan badannya dari kursi gitu ya, ngagaleong gitu. Serta menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Akhirnya kan seluruh kelas pun tertawa riuh gitu ya melihat perilaku Hanif yang tergagap dan terkejut tersebut. Sedangkan Pak Abdul saat itu membiarkan teman-teman Hanif mentertawakannya. Bahkan Pak Abdul pun ikut tertawa gitu. Sambil memaksa meminta Hanif untuk maju ke depan dan berdiri sambil menunjuknya. Yuk Hanif ke depan. Nah, kelas pun akhirnya menjadi gaduh gitu ya. Penuh dengan tawa sementara Hanif ini tertunduk malu. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu yang pertama, apakah Anda setuju tidak dengan tindakan Pak Abdul ini terhadap Hanif? Depends. Maksudnya gini, mungkin sebelumnya Pak Abdul sudah mewanti-wanti untuk mengerjakan tugas atau tidak sebetulnya. Nah, Terus kayak apakah mungkin itu hal yang biasa dilakukan oleh Pak Abdul atau tidak misalnya. Terus apakah memang Hanif ini terbiasa membolos atau tidak mengerjakan tugas misalnya. Iya. Jadi kayak gini, kita misalnya melihat dari situasi ketika misalnya Pak Abdul mendiamkannya, itu juga tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi kalau misalkan Pak Abdul melihat ini sebagai bentuk pembelajaran untuk siswa yang lain, itu bisa misalnya kalau pendapat pendapat. Betul. Maksudnya, oh nanti kalau misalkan saya nggak ngerjain tugas, bakal kayak si Hanif. Itu kan jadi motif juga tuh, motif eksternal. Ketika misalkan dia dihukum, oh itu hukumannya kayak gitu misalnya gitu. Oh Pak Hanif ini galak nih misalnya gitu. Jadi mereka mungkin Hanif juga pasti mungkin lebih ke depannya dia menghindari hal itu karena dia takut dipermalukan lagi. Iya. Nah, menurut Ustadz Abe seperti itu. Kira-kira menurut yang lain setuju nggak? Kita kan di sini nggak dijelasin ya mengenai dijelasin. Pak Abdulnya sebelumnya seperti apa. Kira-kira kalau menurut Bu Puri, bagaimana Bu Puri? Setuju juga dengan tindakan Pak Abdul seperti ini? Jadi ketika Hanif belum siap, kemudian ditanya, gugup, semua siswa ketawa, Pak Hanif malah nyuruh ke depan, anak-anak beki heboh gitu ya. Sementara Hanifnya ini nggak bisa. Kita udah tahu nih, Hanif ini nggak bisa jawab, tapi tetap disuruh ke depan. Kira-kira seperti apa, Bu Puri? Setuju tidak? Menurut saya tidak setuju. Tidak setuju. Karena, tidak tepat sebagai seorang pendidik seperti itu menurut saya ya. Karena itu sama dengan mempermalukan. Bagian dari diri perbanding. Seharusnya secara santun bisa, tidak harus langsung menuduh seperti itu. Kemudian harus dihukum saat itu juga. Atau mungkin lebih tepatnya menenangkan dulu siswa gitu ya. Oh, ya. Ditenangkan dulu siswanya, kemudian setelah anaknya kondusif baru ditanya. Atau kita juga kadang kelihatan gitu anak ini bisa jawab atau enggak. Kadang kita biasanya suka tahu gitu ya. Kira-kira kalau misalnya si anak ini tetap disuruh, kira-kira nggak bakalan bisa jawab, mendingan kita cari yang lain aja, mungkin seperti itu ya Pak Ibu. Nah, kemudian yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Abdul terhadap Hanif adalah sebuah hukuman atau konsekuensi nih kira-kira? Nah itu nggak lengkap ceritanya. Ya, kalau nggak lengkap ya dengan cerita yang tadi ya.
Oke. Bisa jadi hukuman, bisa jadi konsekuensi. Kalau ini kayaknya lebih ke hukuman Bapak Ibu karena di sini Ngedadak gitu ya. ngedadak gitu. Ya nggak ada kan. Terus gurunya udah tahu kalau hari itu dia bakalan nggak bisa. Iya. Berarti ini lebih ke hukuman ya. Nah, apa yang harus dilakukan tadi yang seperti kita jelaskan, harusnya didiamkan dulu anak-anaknya, ditenangkan, kemudian dibikin rileks dulu karena takutnya Bapak Ibu si Hanif ini memiliki memori yang teringat terus sampai sekarang. Saya pernah ada trauma. Bapak Ibu mungkin pernah punya pengalaman waktu sekolah dengan salah satu guru ya, yang sampai sekarang kita masih ingat. Nah, di pertemuan saya waktu itu di guru penggerak, Bapak Ibu saya suruh menuliskan nama gurunya, bahkan kemudian kasusnya seperti apa. Dan saya temukan waktu itu pas zaman SMP, ada satu guru yang membuat saya membekas gitu. Padahal memang di sini saya yang salah gitu ya. Saya yang salah, tapi menegurnya itu di depan satu lapang semua gitu ya. Akhirnya saya sampai sekarang malu, inget gitu ya, inget. Walau malu enggak sih ya, lebih ke kayak apa ya? Cringe moment. Trauma gitu ya. Dan saya pun alhamdulillahnya sekarang itu jadi mencegah hal itu gitu. Takutnya nanti siswa ketika mengalami hal seperti itu malah sama seperti saya gitu ya. Nah, sekarang kita latihan ya Bapak Ibu ya. Kita latihan, siap Bapak Ibu. Di sini kita akan menentukan kira-kira yang menjadi hukuman yang mana, konsekuensi yang mana. Yang pertama, kita berlatih Bapak Ibu. Ibu, di sini ada kasus yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 putaran karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira ini masuk ke kategori hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman, oke. Yang kedua, ada kalimat membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta berjalan jongkok dari gerbang ke kelas Pak Reja karena tidak memakai masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang sudah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Yakin? Yakin. Berjemur di lapangan basket jam 12 siang karena tidak setor hafalan. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu berwarna hitam atau tidak taat peraturan. Konsekuensi hukuman. Konsekuensi. Oke. Selanjutnya berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Kita lihat jawabannya. Yang pertama adalah hukuman. Kedua, konsekuensi. Ketiga, murid diminta berjalan jongkok dari gerbang. Hukuman. Ya, tadi Ustaz Abe, Murid diminta betul yang itu tuh. konsekuensi. Ya, ini sebetulnya hukuman Ustaz Abe karena kalau konsekuensi itu mungkin bisa diganti gitu Pak Abe. Misalnya kalau misalnya tidak berwarna hitam sebetulnya masih bisa menggunakan warna lain, cuman diberikan teguran saja seperti itu. Karena kalau misalnya si anak ini bertelanjang kaki, nanti khawatirnya malah membuat si anak ini menjadi malu sepanjang di kelasnya gitu, seperti itu. Sepanjang hayatnya gitu ya. Jadi mungkin ini lebih masuk ke hukuman karena bisa diganti mungkin untuk konsekuensinya. Makanya nanti ketika kita membuat sebuah konsekuensi atau hukuman ini harus benar-benar ditelaah, jangan sampai nanti si konsekuensi ini sama dengan hukuman seperti itu ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu di sini adalah restitusi kontrol guru. Guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, menjadi teman. Yang keempat, menjadi pemantau. Yang kelima, menjadi manajer. Kira-kira Bapak Ibu, guru semuanya di sini ada di posisi mana? Bu Ai, kira-kira dari 5 ini posisi mana yang Bu Ai kuasai? Atau mungkin semuanya? Pemantau dan manajer. Kira-kira di posisi mana Bu Asri, Bu Nina, Bu Eka, Bu Saya Puri? masuk ngegaslighting si santri. Berarti di mana? Membuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah. Bu Ai di mana Bu Ai? Teman. Digaslighting aja. Bu Asri teman ya. Bu Eka? Kadang jadi teman, kadang jadi pemantau. Kadang jadi musuh. Teman pemantau. Kadang penghukum. Kadang penghukum juga. Ini tuh Pernah di membuat merasa bersalah juga bisa. Semuanya ya, semuanya Bu Puri, Pak Reja,
Sih paling teman, pemantau, manajer, penghukum. Oke, ya. Membuat rasa betul. Enggak. Iya, Bapak sebagai kesiswaan harusnya ada Ada ya. Sebetulnya Bapak Ibu ini 5 posisi kontrol guru ini yang sering kita lakukan. Ya, ini sering kita lakukan, tapi sebetulnya ini teh tidak semuanya baik Bapak Ibu. Ya, kita lihat sekarang. Nah, baik. Bapak Ibu, Guling. motivasi ini bukan motivasi, posisi kontrol ini ada yang disebut dengan identitas gagal dan ada yang disebut dengan identitas berhasil. Ketika kita menjadi penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, ini adalah identitas yang gagal, yang sebaiknya dihindari oleh kita, gitu ya. Sementara identitas berhasil atau sukses itu adalah menjadi teman, menjadi pemantau, dan menjadi manajer, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah contoh misalnya di sini penghukum Bapak Ibu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kita pernah nggak sih seperti itu Bapak Ibu secara tidak sadar? Kamu itu yang benar sekolah. Belum ya? Atau misalnya pembuat orang merasa bersalah. Pak Abe biasanya seperti apa Pak Abe kalau Saya mah lebih ke manajer. Kayak nanya tadi pembuat orang merasa bersalah. Saya mah sengaja, maksudnya jadi kayak gini. Maksudnya kadang ketika kita bertanya pun, Saya perusuk. gini, dengerin dulu. Kadang ini tuh nggak mungkin, maksudnya nggak pasti bisa ya, maksudnya kayak secara tidak sengaja mereka tuh merasa bersalah gitu. Karena kita nanya itu, kayak misalnya, kenapa kamu melakukan itu? Berarti kan otomatis, saya melakukan itu karena ini misalnya gitu. Jadi Membuat orang merasa bersalah ya. Oke. Nah, kemudian teman di sini mungkin sering ya guru menjadi teman, tapi kadang kita suka salah gini. Misalnya ketika kita sama siswa, ayolah belajar yang sungguh-sungguh, bantuan Bapak kayak kalian itu bener, Bapak bakal disusulan ke kepala sekolah. Ada nggak yang seperti itu? Enggak ya, mudah-mudahan nggak ada ya. Nah itu kayak gitu juga jangan, tapi menjadi teman itu kita sharing gitu ya, lebih ke kayak pendekatan gitu ya, dengerin. Karena si anak itu, apalagi anak SMK ya, ketika dijadikan teman itu yang manajer tuh pertanyaan gaslighting semua. lebih bagus. Nah kemudian kalau pemantau menghitung dan mengukur, kayak misalnya gini, apa peraturannya, apa konsekuensinya, sanksinya gitu ya. Kemudian apa yang telah kamu lakukan, apa yang akan terjadi sekarang. Nanti akan saya berikan contoh ya Bapak Ibu. 2 minggu kebelakang saya pernah melakukan ini di kelas, nanti akan coba saya perlihatkan videonya lah kayak gitu ya. Nah kemudian manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang kamu meyakini hal tersebut dan yang lainnya seperti itu ya. Nah langsung saja Bapak Ibu, mungkin di sini kita masuk ke kasus lagi. Tadi sudah Bu Puri, sekarang kita ke Bu Astri. Ini pakai T nggak apa-apa ya Bu Astri? Salah dong itu. Harusnya Bu Astri ya. Oke, siap. Jadi Astrid penyanyi. Astrid. I2 tuh tinggal namanya lagi Astrid, sekarang Astrid. Ini salah nih. Oke, gini ya. Kita baca kasusnya yang pertama. Pada hari Senin, Bu Astri tidak masuk sekolah. Bu Astri merupakan guru bahasa Inggris. Saat itu, Bu Ai menggantikan Bu Astri. Bu Ai baru 1 tahun menjadi guru SMK. Beberapa murid perempuan, ada Hania dan Dela, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Ai. Bu Ai pun mencoba menyapa Hania dan Dela dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur loh oleh bapak kepala sekolah atau ibu kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Hania dan Dela malah menertawakan, ibu kaku amat, santai saja bu gitu. Mereka pun melanjutkan mengobrol. Nah ini kira-kira Bu Ai menggunakan kontrol yang mana? Teman. Merasa bersalah. Enggak. Teman. Lebih teman ya. Lebih ke teman karena ayolah iya. tugasnya dikerjakan, Jadi nanti setara gitu. setara, jadi ayolah bantuan. Tapi kan ibu. itu kontrol positif tadi bilangnya. Enggak, ini kasus kita Itu kontrol positif. mengidentifikasi contoh. Contohnya. Kita mengidentifikasi ya. Ini kira-kira Bu, kalau misalnya kita hanya menggunakan kontrol teman, bagus nggak buat di kelas? Enggak juga. Nggak tepat ya. Tidak sesuai gitu. Kecuali kalau anaknya yang mungkin tahu diri gitu ya. Lebih. Nah, tapi kalau misalnya anaknya seperti malah ya anaknya gini, ibu kaku amat, santai aja Bu sambil susurian. Malah jadi kayak ke temen gini. Nah, ini seperti ini karena mungkin kurang lengkap gitu. Nah, kita coba kasus kedua.
Nadir dan Dona sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dona pun menjadi emosi dan melakukan kontak fisik, menarik kemeja Nadir dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Kuat banget ya. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kesiswaan. Kita anggaplah guru piketnya Bu Nina bisa ya. Kemudian Bu Nina membawa Dona sama Nadir ini ke Pak Reja. Pak Reja selaku kesiswaan langsung berupaya menenangkan keduanya, terutama Dona. Karena Dona yang pertama kontak fisiknya ya, baku hantamnya ya. Langsung Pak Reja bertanya, Dona, sepertinya saat ini kamu sedang marah karena Dona ini sedang emosi sekali. Setelah mendengar itu, Dona pun mengalir bercerita tentang kesalahan hatinya, kekesalannya gitu ya. Saya kesel Pak karena saya dikata-katain misalnya apa gitu ya. Pak Reja pun menjelaskan bahwasannya marah adalah suatu hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Jadi dijelaskan dulu sama Pak Reja. Dan lah marah mah Bapak G ngalaman, namun gitu pasti Bapak G ngambek. Namun di sini ditanya, coba kamu pikirin kira-kira yang lebih efektif untuk mengatasi masalah tersebut bisa nggak tidak dengan cara marah-marah. Pak Reja pun akhirnya bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati. Dona kira-kira tahu nggak keyakinan kelas yang disepakati atau ya keyakinan sekolah yang disepakati? Serta apakah Dona bersedia memperbaiki kesalahan yang dilakukan terhadap Nadir? Dona pun akhirnya perlahan mengangguk walaupun kita nggak tahu sih Dona ini beneran terpaksa atau gimana gitu ya. Kemudian Pak Reja balik bertanya kepada Nadir, hal apa yang bisa dilakukan Dona untuk memperbaiki masalah. Ini nanya nih, jadi keduanya ya, jadi jangan kalau bisa ketika ada masalah itu dua-duanya dihadirkan gitu ya. Kemudian ditanya ke Nadir, nah Nadir pun menjawab, saya mau kancing saya diperbaiki. Pak, maaf ini kok ibu sih. Saya akan sangat marah ketika mengetahui baju saya. Ibu saya akan marah ketika mengetahui ketiga kancingnya itu copot dan sobek bajunya. Pak Reja pun kembali bertanya kepada Dona, apakah kamu bersedia untuk memperbaiki atau menggantikan kancing Nadir yang terlepas. Nah ini kira-kira posisi kontrol yang mana Bapak Ibu yang diambil? Manajer. Ini kira-kira lebih efektif nggak Bu, Pak? Sebenarnya kalau dari kasus yang kayak gini pernah dulu di SMP itu nggak usah menjelaskan apa-apa. Pernah ada 2 siswa udah Baku hantam. Sama saya diginiin. Lihat, diam, beres. Tapi beres, selesai damai. Tapi terpaksa nggak damainya Pak Reja kira-kira? Enggak, malahan mereka pas ditanya 2 orang, kenapa? Gara-gara semua hal sepele kan anak SMP. Cuman nggak hal-hal sepele kayak gitulah, kayak main-main lari. Herei gitunya. Udah gitu ya, udah beres clear gitu. Ada yang seperti itu. Terus ada satu kasus dulu itu di SMK Bro sama yang angkatan siapa itu antara Syamil sama satu lagi. Cuman dia posisinya itu bukan mau gontok-gontokan, mau bertarung, tapi emang udah pada kesel, tapi curhat satu orang. Nanti Curhat dong? Iya curhat. Jadi iya satu orang itu beda-beda waktu. Pertama satu orang dulu. Kenapa ini saya nggak suka ini? Nah, oke. Berarti Pak Reja ini memiliki posisi kontrol manager ya kalau seperti itu ya, karena ditanya, dicurhat. Beda kalau misalnya kita pakai posisi kontrol pemarah. Kumahata langsung dipanggil. Kadio, nanaonan kamu. Nah, ada satu kasus lagi. Mungkin di belakang bakalan teman. Biasanya itu guru olahraga. Ya, kalau ada siswanya udah mau saling tonjok-tonjok kan. Itu langsung aja dibawa ke lapang. Ya. Suruh berantem aja loh. Nah, itu sebetulnya nggak boleh kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Ketika itu si anak justru bakalan makin wah gitu ya. Tapi kadang takut Pak. Iya. Pas dia disuruh di lapang sambil ditongkrongin sama guru itu malah dia mencium. Bukan malu tapi takut. Siap. Iya, betul. Pernah kejadian. Nah, berarti ini kasus-kasus sebetulnya sudah ditemui oleh Bapak Ibu ya. Ketika kita memilih kasus yang salah, justru posisi kontrol yang salah justru malah makin memperkeruh kasus tersebut atau tidak menyelesaikan masalah tersebut. Bukan Memperkeruh masalah tersebut gitu, seperti itu ya. Bentar, saya tuh ingin bertanya terkait dengan ini. Misalnya kayak Pak Reza pun akhirnya bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dona bersedia memperbaiki kesalahan yang dilakukan terhadap Nadir. Itu bisa jadi ketika kita intention bertanyanya itu bisa malah membuat siswa merasa bersalah dengan, jadi gini, yang sebelumnya mereka tuh nggak ngerasa salah, akhirnya karena kita ingatkan, jadi mereka merasa bersalah.
Itu fair nggak kalau kayak gitu? Merasa bersalah fair karena ini kalau menurut saya ya, karena ini diingatkan gitu. Enggak kamu salah gitu, tapi lebih diingatkan seperti itu. Diingatkan. Baik, langsung Bapak Ibu kita masuk ke keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas Bapak Ibu. Kemarin saya juga coba membuat keyakinan kelas ini. Mudah-mudahan keyakinan kelas ini bisa diterapkan oleh Bapak Ibu, terutama wali kelas ya, di kelasnya masing-masing. Keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Kemudian menurut Gosen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi orang dari dalam, intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan saja. Nah, di sini Bapak Ibu, ini ada peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, budaya positif. Untuk mewujudkan budaya positif, kita harus dari lingkungan kelas terlebih dahulu Bapak Ibu. Makanya nanti mungkin ketika kita bikin peraturan kelas ya, wali kelas ini diyakinkan dulu dengan anak-anaknya, bikin keyakinan kelas. Nanti ada beberapa videonya atau fotonya, dokumentasinya untuk ininya. Contohnya yang sudah saya terapkan di sekolah ini gitu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga sudah menerapkan seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu untuk membuat keyakinan kelas ini kita tidak terlalu banyak gitu ya. Khawatirnya ketika kita terlalu banyak si anak ini tidak terhafal, karena yang bagus itu keyakinan kelas itu yang si anak ini mengingat gitu, bukan cuma ditulis ditempel di di tembok tapi si anak ini tidak ingat gitu ya. Mendingan kita bikin 3 atau 5 poin saja tapi anak ini ingat gitu. Jadi lebih ke universalnya. Lebih ke awareness mungkin. Iya, betul, awarenessnya. Nah, langsung di sini ya, pembentukan keyakinan kelas. Nah, tadi sudah kita jelaskan mengenai keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci. Jadi kalau peraturan itu kan lebih rinci. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam kalimat. Keyakinan kelas hendaknya dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi harus sesuai dengan kebutuhan kelas kita. Jangan menggunakan keyakinan kelas misalnya, apalagi biasanya kalau saya kadang suka bikin copy paste gitu ya Bapak Ibu, sesuai gitu dengan keadaan kelas kita. Kemudian semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi nanti di video ya, di foto saya akan memperlihatkan ada curah pendapat dengan semua siswa seperti itu. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu seperti itu. Nah, ini contoh dokumentasinya Bapak Ibu. Ini saya pernah dilakukan di kelas 11 multimedia. Di sini saya menyampaikan dulu terkait keyakinan kelas. Nah, di sini anak-anak menulis di kertas gitu ya, kemudian ditempel dan nanti dipilih sama anak. Justru si anak ini lebih semangat ketika membuat seperti ini Bapak Ibu. Jadi anak-anak yang bikin. Makanya ketika diterapkan alhamdulillah gitu, anak-anak itu sekarang sudah tepat waktu masuk ke kelas karena si anak sendiri yang membuat keyakinan kelasnya gitu. Lanjut. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke modul selanjutnya terkait segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, di segitiga restitusi ini ya, tadi kan ketika kita mengatasi masalah si anak ya, ketika kita menjadi posisi kontrol kepada si anak, kita harus tahu terkait segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, tugas kita harus menstabilkan identitas si anak itu terlebih dahulu. Itu ya. Kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Nah, sebelum kita jelaskan mengenai ini ada sebuah video Bapak Ibu. Video yang saya buat. Demonstrasi konstektual, penerapan segitiga restitusi. Demonstrasi konstektual, penerapan segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azhar Saiful Makmur, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMKIT Darul Abror, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di video ini saya akan melakukan praktik penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah siswa di sekolah.
Nah, sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru ataupun orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun segitiga restitusi terdapat 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan sebagai bagian proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, pada tahap validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru pun akan bergeser dari stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid, maka akan memperbaiki hubungan dengan murid. Pada tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya. Dona, selamat pagi. Pagi Pak. Dona, apakah hari ini kamu kurang sehat? Dari tadi Bapak perhatikan, nampaknya kamu kurang bersemangat. Apalagi ketika tadi Bapak masuk, kamu malah tertidur. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal seperti itu. Pak, tadi malam saya nonton drama Korea sampai jam 2 malam. Wah, seru sekali pasti filmnya. Kapan-kapan kita nonton bareng ya. Kebetulan Bapak juga suka sama drama Korea. Ya, terkadang ketika Bapak jenuh pun atau ketika Bapak ingin rileks, Bapak sesekali memanfaatkan handphone Bapak atau laptop Bapak untuk menonton film. Tapi Bapak harus sadar diri. Dona, apa kamu ingat dengan kesepakatan yang dulu pernah kita buat ketika di kelas? Iya Pak, saya ingat dulu pernah Bapak sampaikan saya harus disiplin dan bertanggung jawab terlebih dahulu dengan sekolah saya. Selanjutnya, coba kamu ingat, apakah ada hal lain yang belum kamu penuhi dengan kesepakatan tadi? Saya ingat saya harus bisa memilah dan memilih hal yang baik dan tidak ketika di dalam kelas. Baik, Pak Ajar yakin Dona pasti bisa dan semoga Dona semakin bisa menghargai diri Dona sendiri dan juga menghargai kesepakatan kelas. Nah, sekarang mendingan Dona cuci muka dulu biar Dona bisa kembali fresh belajar pada pagi hari ini. Silakan. Oke, sesuai dengan jadwal kita di pertemuan sebelumnya, hari ini kita akan praktik mengimplementasikan. Oke, baik. Gimana Wahid? Katanya ada yang mau kamu sampaikan. Silakan. Ya Pak, berhubungan tugas dari Bapak. Kenapa dengan tugasnya? Jadi begini Pak, saya tidak mengumpulkan tugas praktiknya hari ini. Oh, jadi begitu. Tapi sebelumnya Wahid tahu tidak kalau hari ini ada implementasi hasil karya dan harus dikumpulkan? Tahu Pak, saya mengaku bersalah. Wahid, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk Bapak. Namun setiap tindakan pasti ada alasannya. Nah, kira-kira coba Wahid jelaskan mengapa hari ini Wahid tidak mengumpulkan tugasnya. Jadi Pak, kemarin saya mau pergi ke percetakan, namun saya malas untuk berangkatnya sendiri. Dan akhirnya saya tidak mengumpulkan tugas praktiknya hari ini. Oh, jadi itu alasannya. Baik, Wahid ingat tidak dengan keyakinan kelas ini? Ingat Pak. Nah, jika kamu masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan hari ini sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita?
Belum Pak. Coba jelaskan kira-kira keyakinan kelas yang mana. Mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ternyata kamu tahu. Lalu kira-kira apakah kamu punya solusinya untuk mengatasi masalah ini? Ya Pak, pertama saya akan meminta maaf tidak mengumpulkan tugas. Selanjutnya saya akan mandiri untuk pergi ke percetakan. Dan selanjutnya saya akan mengumpulkan tugas praktik Bapak hari Senin besok. Oke, baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Wahid, Bapak sangat mengapresiasi terkait tanggung jawab kamu. Dan selanjutnya kamu boleh beristirahat dengan teman yang lainnya. Tapi ingat, karena kamu tadi sudah janji bahwasanya hari Senin kamu akan mengumpulkan tugas, Bapak akan menunggu hasil karya kamu Senin besok. Baik Pak. Ya, baik. Boleh sekarang selanjutnya kamu beristirahat. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngomongnya juga Bapak Ibu ya, ini teh terkadang beban buat kita ketika kita harus mengatur ekspresi muka kita. Bapak Ibu, ini adalah tugas kita untuk mengatur ekspresi muka kita. Terkadang kita lelah dengan tugas-tugas yang ada, tapi tetap ketika kita untuk menjadi teman, kita harus berekspresi menyenangkan. Ketika kita ingin menjadi manajer, kita nggak bisa. Maaf Bapak Ibu, di sini ada guru yang main ngegas. Ketika ngajak ngobrol ke kita pun gitu ya. Ngajak ngobrol ke kita misalnya main ngegas gitu. Itu sebetulnya kurang tepat untuk dijadikan contoh posisi control manager. Bagusnya kita bertanya dulu kenapa gitu ya, ramah kayak gitu. Nah, itu yang lebih tepat gitu ya. Tapi memang kadang ada jadi kayak personal gitu loh, padahal Bawaan. masalahnya tuh antara anak ini berantem sama si anak ini. Tapi malah kayak kok kita ikut marah gitu. Urusannya apa gitu kita ikut marah di kondisi mereka misalnya kayak gitu. Berarti itu lebih ke kesadaran kitanya ya. Selaku ya kita edek naon gitu ya. Pokoknya mah nothing personal aja sebetulnya. Iya, betul. Nah, ini Bapak Ibu ya, kita langsung aja next. Nah, jadi intinya saya di sini menerangkan bahwasanya ya udah kalau kamu tidak mengerjakan, silahkan dilanjutkan pekerjaannya gitu ya. Nanti minggu depan atau Senin depan diselesaikan. Nah, si Wahidnya juga nggak marah. Kalau tadi Dona ekspresinya itu kayak yang tertunduk, kayak yang makin malu gitu ya ketika kita dibangunin terus malah dikepoin gitu ya, ditanya nonton apa, nanti mungkin di Dona ini bakalan nanya, oh Bapak suka nonton yang mana gitu kan, terlalu gitu. Nah, kalau ini lebih ke Itu zaman apa Pak? ya gitu ya. Nah, di sini ada testimoninya juga sama. Pak, potonglah Pak. Saya dokumentasi buat mereka. Saya suka membuat mereka malu soalnya. Ya, ini yang harus diperbaiki nih ya. Bapak Ibu, rupanya sepertinya ini sudah selesai ya terkait materi hari ini. Mudah-mudahan dengan ilmu yang barusan telah disampaikan dapat kembali memotivasi diri kita semuanya, terutama saya gitu ya, untuk sadar bahwasannya tugas guru itu adalah yang bagus itu yang kita memiliki kontrol dan yang lain-lainnya seperti itu kan. Di sini dijelaskan bahwasanya untuk menunjukkan budaya positif itu kita harus mengontrol kita sendiri sebagai guru Bapak Ibu ya. Saya juga mohon doanya dari Bapak Ibu semua, mudah-mudahan kegiatan calon guru penggerak ini dapat terus saya ikuti hingga akhir. Totalnya ada 6 bulan Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan sampai ke beres, sampai ke lulus gitu ya. Satu semester. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu guru juga yang memiliki waktu luang dan ingin belajar lagi bisa mengikuti program guru penggerak dengan masuk ke SIM PKB Bapak Ibu. Caranya langsung daftar saja di sana, ada program guru penggerak, Bapak Ibu bisa mendaftar. Insya Allah banyak sekali manfaat. Terus kita saling mengingatkan Bapak Ibu ya di ruang kolaborasi ini, mudah-mudahan kita bisa, ini bukan yang pertama, mudah-mudahan terus kita bisa terus berkolaborasi. Sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf apabila ketika saya menyampaikan materi terbata-bata atau belum menguasai gitu ya. Mudah-mudahan kita nanti di pertemuan kita selanjutnya kita saling mengisi lah, saling mengingatkan. Mungkin seperti itu Bapak Ibu, terima kasih banyak. Saya serahkan kembali ke Ustadz Abe untuk menutup acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Azhar. Mungkin itu tadi transfer informasinya. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Azhar
ilmunya sampai ke kita, dan mungkin pengaplikasiannya juga bisa kita terapkan juga gitu, sebagaimana ilmunya yang sudah diterapkan oleh Pak Azhar mungkin. Karena memang saya juga kan ikut mendengarkan apa yang beliau sampaikan. Jadi memang kita mungkin kayak ditugaskan dengan tugas yang lebih berat lagi dan baru gitu untuk guru-guru yang ada di Indonesia sekarang. Ya, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila mungkin tadi ada kata-kata yang tidak berkenan, karena memang saya orangnya seperti itu, Pak. Sudah tahu kok. Mau ada pertanyaan? Udah. Nah, itu mungkin kalau misalkan ada pertanyaan, mungkin bisa langsung ketemu dengan Pak Azhar secara langsung. Ya. Mungkin kita bisa diskusi di luar di luar kolaborasinya, di luar forum. Dan kita tutup dengan bacaan hamdalah. Dan doa kifatul majlis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana liburan kemarin? Oke, nggak masalah liburan dimanapun, yang penting dengan keluarga pasti akan bahagia, bener nggak? Ya. Nah, sesuai dengan penjadwalan kita hari ini, ya, kita akan melaksanakan PJBL. PJBL itu apa? Apa? Project Based Learning. Namun sebelumnya, Bapak di sini akan menyampaikan mengenai budaya positif. Nah, sebelum 1 semester ini kita akan melaksanakan PJBL, kita akan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu untuk kelas 11 multimedia. Nah, tentunya nilai-nilai kebajikan ini sangat penting untuk kita semuanya. Agar apa? Agar tujuan kita tercapai. Tujuannya yang pertama, supaya kalian semuanya memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang selanjutnya, meminimalisir hambatan-hambatan yang nantinya bisa saja terjadi. Nah, terus keyakinan kelas yang dibuat itu seperti apa, Pak, contohnya? Nah, sekarang Bapak akan membagikan kertas, dan kira-kira kelas yang menyenangkan, kelas yang kalian impikan itu kelas yang seperti apa. Jadi kalian tulis di kertas ini dengan menggunakan kalimat positif, ya.